Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat baik ini, di hari yang mubarak ini, marilah kita senantiasa selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejak tanggal 3 Juni 2021 yang lalu, seluruh rakyat Indonesia menyaksikan betapa pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama bahwa tahun ini 1442 Hijriah 2021, negara Indonesia dan rakyat Indonesia yang sudah secara resmi terdaftar sebagai tamu Allah batal dan gagal berangkat haji. Di situasi COVID-19 yang masih melanda bukan hanya di negara kita, tetapi di seluruh antera dunia, dengan sebab wabah yang teramat dahsyat ini belum diketahui kapan akan berakhirnya, sehingga menyebabkan banyak sekali aktivitas dan kegiatan umat manusia yang terbatasi, termasuk kegiatan ibadah, termasuk juga ibadah haji yang setiap tahunnya tidak kurang dari 5 juta manusia berkumpul di satu titik, yaitu di Padang Arafah dan Baitullah. Tetapi tahun ini, sesuai dengan kebijakan negara Saudi Arabia, hanya bisa menampung 60.000 jamaah dari seluruh pelosok dunia, dan negara kita Indonesia sebagai salah satu negara terbesar dan terbanyak jamaah hajinya tahun ini tertunda keberangkatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika ditinjau dari sejarah, ada beberapa pendapat ulama tentang batal haji dan umrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak bisa memasuki kota Makkah Al-Mukarramah. Pendapat yang pertama disebutkan dalam kitab Syarhul Majmu'. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan Muhammad dari mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa kewajiban ibadah haji boleh ditunda pelaksanaannya. Artinya tidak harus dilaksanakan segera jika penundaannya ini gara-gara musibah atau bencana lainnya. Maka boleh menundanya dari tahun ke tahun berikutnya, sebab ibadah haji telah diwajibkan oleh Allah pada tahun 6 Hijriah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menangguhkan pelaksanaan ibadah itu dilaksanakan oleh Nabi pada tahun 10 Hijriah. Menurut mazhab ini tanpa ada uzur. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah haji kepada Rasulullah pada tahun 6 Hijriah. Tetapi Rasulullah tunda perintah itu sampai tahun 10 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendapat yang kedua disebutkan dalam buku The True Ziarah of Hajj and Umrah, penulis Teguh Purwadi, di mana beliau berpendapat pada tahun 6 Hijriah Rasulullah bersama sekitar 14.000 jamaah yang akan melaksanakan umrah ke Baitullah, namun dicegah oleh kaum kafir Mekkah. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama 14.000 jamaah gagal masuk ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Bahkan Rasulullah beserta rombongan juga gagal memasuki tanah haram. Mereka hanya sampai di perbatasan tanah haram, yaitu di daerah Hudaybiyah. Sehingga terjadilah perjanjian genjatan senjata dengan pihak kafir dan musyrikin Makkah dengan rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya peristiwa itu disebut dengan perjanjian Hudaybiyah dan disepakati untuk boleh melaksanakan ibadah umrah pada tahun berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendapat yang ketiga disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatu, karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Menurutnya pendapat mayoritas ulama dan pendapat yang benar, haji diwajibkan pada tahun 9 Hijriah sesuai dengan firman Allah, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Surah Ali Imran ayat 97. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini turun pada Amul Wufud, tahun datangnya berbagai delegasi yang menyatakan masuk Islam di akhir tahun 9 Hijriah. Setelah haji diwajibkan, kemudian Rasulullah menunda pelaksanaannya, tapi tidak sampai 1 tahun penuh. Beliau menundanya sampai tahun 10 Hijriah karena ada udzur, yaitu ayat tersebut turun setelah habis waktu ibadah haji, dan haji Rasulullah hanya 1 kali dilaksanakan pada tahun 10 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, bahwa ibadah haji itu hanya bisa dilakukan
di bulan-bulan yang Allah sudah tentukan. Mayoritas ulama menafsirkan ayat ini bahwa ibadah haji hanya boleh dilakukan mulai tanggal 1 Syawal sampai tanggal 10 Zulhijjah atau akhir bulan Zulhijjah. Di luar bulan-bulan ini maka ibadah haji tidak sah dan tidak bisa dilakukan. Oleh karenanya penting kita ketahui bahwa ibadah haji hanya bisa dilakukan 1 tahun sekali. Jika tahun ini gagal berangkat dan tahun ini kita tidak diperkenankan, maka dengan rahmat dan qadarullah kita akan bisa melaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ibadah haji itu murni undangan Allah. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa adzin fin nasi bil hajj, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Setelah Nabi Ibrahim menyelesaikan pembangunan Baitullah, di mana kata Allah, wahai Ibrahim, undanglah oleh kamu kepada seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke rumah ini, yang kami perintahkan kepada kamu untuk membangunnya. Namun Nabi Ibrahim bersabda, ya Allah, bagaimana saya harus mengundang seluruh manusia di seluruh penjuru dunia, padahal tidak ada alat komunikasi pada saat itu. Kemudian Allah berfirman, ya Ibrahim, sampaikan saja undangan ini, nanti aku akan menyampaikannya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan undangan ini dengan firman Allah, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin ami. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang itu dari segenap penjuru yang sangat jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah ibadah haji. Murni adalah undangan Allah. Siapa saja berhak pergi haji. Untuk orang-orang yang diundang oleh Allah. Banyak orang yang mampu materi tetapi tidak mampu waktu. Banyak orang yang mampu waktu tetapi tidak mampu dari segi materi. Banyak orang yang mampu waktu, mampu materi, tetapi tidak mampu dari segi kesehatan. Banyak orang yang mampu waktu, mampu materi dan kesehatan, tetapi harus menunggu hingga belasan tahun. Banyak orang yang mampu secara waktu, mampu materi dan kesehatan, tetapi merasa belum ada panggilan atau terpanggil. Banyak orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak pergi haji karena tidak dapat undangan Allah. Tetapi banyak orang yang tidak istita'ah, tapi karena dapat undangan Allah, mereka bisa pergi melaksanakan ibadah haji. Kalau Allah sudah undang, maka Allah yang akan menyiapkan segalanya. Karena itu kepada seluruh umat manusia, janganlah berkecil hati untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Teruslah berdoa kepada Allah, karena Allah sudah memberikan undangan ini kepada setiap umat muslim di seluruh dunia untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah. Undangan ini telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan undangan ini akan tetap ada sampai akhir zaman.
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan undangan ini tanpa membeda-bedakan di antara kita, tanpa membedakan kaya dan miskin, pejabat, rakyat biasa, orang terpandang atau orang biasa, atau siapapun dia. Yang penting di antara kita adalah orang muslim, maka Allah akan memampukan segalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ibadah haji itu adalah penyempurna agama. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Orang-orang di seluruh jazirah Arab menyambutnya dengan sukacita. Tidak kurang dari 120.000 jamaah bergabung bersama Rasulullah untuk melaksanakan ibadah haji yang dikenal dengan Haji Wada. Itu haji pertama Nabi, dan itu juga haji terakhirnya Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kembali melaksanakan ibadah haji hanya berserang 3 bulan setelah itu Rasulullah tutup mata wafat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, maka dia tercatat di mata Allah adalah orang-orang yang telah disempurnakan agama Islamnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Rasulullah sedang berkhutbah Arafah, sedang melaksanakan ibadah haji tahun 10 Hijriah. Setelah selesai khutbahnya, Rasulullah turun dari onta, lalu memimpin salat zuhur dan asar secara jamak qasar di Arafah. Kemudian Nabi menuju kaki bukit Jabal Rahmah yang berada di Arafah. Disinilah Rasulullah menerima wahyu surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan hari ini aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini mempertegas buat kita sebagai nikmat terbesar dan penyempurna rukun Islam, sempurna semua undang-undang agama kita, yaitu Al-Quranul Karim. Selama 23 tahun Al-Quran turun secara berangsur-angsur. 13 tahun selama Nabi berdakwah di kota Mekkah, dan 10 tahun selama Nabi berdakwah di kota Madinah. Maka pada hari ini, tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, ditutuplah Al-Quran turun surah Al-Maidah ayat 3 ini pada saat Nabi melaksanakan ibadah haji. Setelah pulang haji, Rasulullah langsung tutup mata hanya selang 3 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu bagi kita, angkatlah kedua tangan kita, teruslah kita berdoa kepada Allah supaya kita termasuk orang-orang yang disempurnakan agamanya oleh Allah dengan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Beruntunglah orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, karena dia telah menyempurnakan semua rangkaian ajaran agamanya sebagai agama satu-satunya yang diridhoi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan buat kita menuju Baitullah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala undang kita sebagai tamunya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim.
aqulu qawli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasnuwal ghafurur rahim.